Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Korimut Maina Aziz, NIM 183131105. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pertolongan pertama pada anak yang terkilir atau keseleo. Simak penjelasannya ya. Nah teman-teman, dalam pertolongan pertama pada anak yang terkilir atau keseleo itu kita menggunakan prinsip yang disebut dengan RICE. Apa sih itu RICE? RICE adalah R adalah rest, I adalah ice, C adalah compression, dan I adalah elevation. Nah, aku berikan contoh langsung ya agar lebih kebayang. Nah, misalnya ada seorang anak yang lari-larian nih. Nah, pada saat dia berlari itu dia jatuh. Mungkin karena kurang fokus atau bagaimana, makanya dia bisa jatuh. Nah, saat dia jatuh itu, pergelangan kaki sebelah kanan mengalami terkilir atau keseleo. Bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa mengatasinya dengan prinsip RICE tadi. Menggunakan prinsip yang pertama dulu. R adalah rest. Nah, RICE ini artinya adalah istirahatkan kaki atau bagian yang terkilir tadi selama 24-48 jam. Jadi meminimalisirkan pergerakan pada kaki yang mengalami terkilir atau keseleo. Untuk apa? Untuk mengurangi bengkak pada area tersebut. Nah, selanjutnya setelah melakukan prinsip yang pertama tadi, yaitu meminimalisirkan pergerakan pada area atau pada kaki yang terkilir atau keseleo tadi, kita dapat melakukan prinsip yang kedua, yaitu I atau ice. Ice di sini artinya yaitu mengompres dengan es batu. Tapi es batunya harus dibalut dulu, dibalut dengan kain atau dengan handuk kecil. Prinsipnya gini, jangan sampai es batu itu mengenai jaringan kulit karena bisa rusak. Karena kan es batu kan dingin, jadi kalau langsung terkena kulit itu bisa merusak jaringan pada kulit. Nah, agar kita bisa melakukan kompres tetapi juga bisa melakukan atau menjaga jaringan pada kulit, itu ya tadi harus dibalut dengan kain ataupun handuk kecil. Kira-kira durasinya berapa lama ya? Durasinya itu sekitar 10-20 menit. Pengompresan ini bisa dilakukan berulang kali. Satu hari itu minimal 3 kali dan boleh lebih. Lalu dikompresnya itu sampai kapan? Yaitu sampai 48-72 jam. Nah, ini kan terjadi rentan yang sangat panjang nih, antara 48-72 jam. Kadang ada banyak orang yang bingung, mana sih yang benar 48 jam atau 72 jam? Nah, prinsipnya gini, kita lihat dulu kasusnya. Kalau bengkaknya itu sudah hilang dalam waktu 48 jam, maka nggak perlu dikompres lagi dengan es batu. Tetapi jika bengkaknya itu masih ada dan hilang setelah 72 jam kemudian, maka nggak dikompres lagi setelah 72 jam itu. Nah, kita balik lagi untuk melihat kasus yang terjadi, karena setiap kasus pasti berbeda-beda dan setiap orang pasti juga berbeda. Nah, kenapa sih kok harus dikompres dengan es batu? Tujuannya apa sih kira-kira? Nah, tujuannya ada dua, yaitu mengurangi rasa nyeri. Karena orang yang mengalami terkilir atau keseleo itu pasti merasakan nyeri pada area tersebut. Yang kedua, mengurangi bengkak. Maka untuk mengurangi bengkak tersebut, solusinya adalah dikompres dengan es batu. Nah, selanjutnya setelah dikompres tadi, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah prinsip nomor 3, yaitu C atau compression. Nah, compression ini apa sih? Compression ini adalah memberi tekanan pada bagian atau area yang terkilir itu. Dengan apa? Pastinya dengan perban, kain atau perban elastis yang sejenisnya ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat
membalut dengan perban itu jangan terlalu jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor, jadi sewajarnya saja, karena jika terlalu kencang itu akan mengganggu atau menghambat aliran darah. Lalu setelah kita melakukan tekanan atau memberikan tekanan dengan perban tadi pada area yang terkilir atau kesleo, kita juga bisa mengecek apakah balutan yang kita buat tadi itu terlalu kencang atau tidak. Jadi bisa kita lihat ya, semisal yang terkilir adalah pergelangan tangan, ini adalah perbannya. Nah, ini perbannya. Jadi jika dalam pembalutan ini itu terlalu kencang, itu bisa kita lihat di bagian ujung atau distal di sini itu berubah warna atau tidak. Maksudnya berubah warna di sini adalah berubah warna menjadi pucat atau kebiru-biruan, dan rasanya gimana nih setelah diperban ini, rasanya kebas atau tidak. Jadi ciri-cirinya balutannya ini terlalu kencang itu adalah rasanya kebas, terus berubah warna jadi pucat atau kebiru-biruan ya. Jadi setelah melakukan pembalutan dalam kaki yang terkilir atau bengkak itu, kita bisa mengeceknya dengan tanda-tanda tadi. Nah, kita masuk pada prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat yang disebut dengan I. I itu adalah elevation. Elevation di sini artinya apa dan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, tadi kan contohnya ada kasus seorang anak yang lari-larian, itu yang terkilir adalah kaki pergelangan sebelah kanan. Jadi pada saat dia duduk ataupun berbaring, kaki sebelah kanannya ini harus dijaga. Dijaga itu bagaimana? Dijaga ini maksudnya supaya tidak banyak bergerak dan posisikan kaki yang terkilir ini lebih tinggi dari jantung. Jadi bisa diganjal dengan bantal ataupun selimut. Yang terpenting kakinya yang terkilir itu posisinya lebih tinggi dari jantung. Nah, teman-teman, itu tadi adalah prinsip RICE yang bisa dilakukan pada anak yang terkilir atau kesleo. Tapi balik lagi, jika kita sudah melakukan keempat prinsip tadi dan tidak ada perubahan sama sekali, kita wajib membawa anak tersebut ke dokter. Dan satu lagi, jika kita sudah merasa pada saat itu juga anak terkilir dan kita merasa kok terkilirnya parah banget, itu juga harus langsung dibawa ke dokter. Jadi kita sebagai orang tua itu harus selalu mengawasi anak, mengawasi tempat mainnya atau mengawasi daerah di sekitarnya. Mungkin saja yang kita lakukan itu tanpa kita sadari bisa membuat anak mengalami terkilir atau kesleo tadi. Selalu lakukan 4 prinsip dari RICE tadi ya teman-teman, untuk pertolongan pertama pada anak